sehingga sering sekali dia tidak merasakan nikmat Allah yang tiada tara, yang selalu singgah dalam hidupnya tanpa pernah berhenti walau sedetik pun. Bahkan di saat-saat kita tidak sadarkan siapa diri kita, di saat kita sedang tidur pun nikmat itu tidak pernah berhenti. Berhentikah jantung kita ketika kita tidur? Berhentikah paru-paru kita ketika kita tidur? Berhentikah darah kita mengalir ketika kita tidur? Berhentikah ginjal kita bekerja ketika kita tidur? Tidak sama sekali. Berhentikah oksigen? Maka hal yang aneh adalah apabila ada seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nikmat-nikmat Allah, namun dia tidak melihat nikmat-nikmat Allah itu ada selalu dalam hidupnya, ada selalu di dalam gerak-geriknya, ada selalu dalam setiap pandangan matanya, di dalam setiap pendengaran telinganya, di dalam setiap ucapan yang dia ucapkan, di dalam setiap gerakan kaki dan tangannya. Apa yang bisa kita kerjakan kalau Allah cabut nikmatnya itu dari kita? Tidak usah banyak-banyak Allah cabut dari kita. Allah cabut satu nikmat saja bernama oksigen. Bisa apa kita? Wahai manusia, wahai mukmin, wahai mukminah, wahai muslim, wahai muslimah, sadarilah bahwa Anda itu bukanlah siapa-siapa. Kalaulah bukan karena Allah yang sayang kepadamu, kamu bukanlah siapa-siapa. Ketahuilah wahai muslim, wahai muslimah, wahai mukmin, wahai mukminah, semua kita tanpa terkecuali masuk di dalam firman Allah tabaraka wa taala, semua kalian fakir kepada Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalau kita merasa diri kita manusia, kita sedang dipanggil oleh Allah di dalam ayat ini. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah orang yang fakir kepada Allah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa nikmat-nikmat Allah yang selalu Allah curahkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, tidak pernah berhenti. Oleh karena itu Allah sangat marah dan murka kepada hamba-hamba yang Allah berikan kepadanya nikmat, kemudian dia mengatakan itu saya yang punya. Kemudian dia tidak ingat Allah sama sekali. Ketika Allah berikan kepadanya rahmat dan nikmat yang sangat banyak, kemudian di mata manusia dia sukses, dia katakan itu karena kerja keras saya. Dan dia tidak ingat Allah tabaraka wa ta'ala sama sekali. Perilakunya itu adalah perilaku Qarun yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ketika manusia bertanya kepada Qarun, dari mana hartamu yang melimpah ruah ini? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini kudapatkan karena aku punya ilmunya. Padahal setiap nikmat yang dirasakan Qarun datangnya dari Allah, namun dia tidak tahu siapa Allah itu. Dia lupa dari hatinya siapa Allah itu. Dia katakan semua nikmat ini karena aku. Dan siapapun yang merasakan nikmat yang dia rasakan karena dia yang telah bekerja keras, karena dia yang telah super berbuat, karena dia yang pandai, ini muridnya Qarun dalam sifat. Walau di dalam realita nyata dia mengakui umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan sifat ini. Sebaliknya adalah jawaban kita terhadap seruan azan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun yang saya miliki, tidak ada kemampuan apapun yang saya punya, illa billah,
kecuali hanya dengan Allah. Ini ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Nabi Muhammad SAW. Andai kita benar-benar ingin berbaris di barisan umat Nabi Muhammad itu. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita, yang kita akui beliaulah manusia terbaik di permukaan bumi. Dan seharusnya pengakuan kita secara lisan beliau orang terbaik di permukaan bumi seharusnya diikuti oleh bukti di dalam realita amalan, yaitu kalau kita secara lisan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik di permukaan bumi, maka seyogyanya amalan kita pun mengikuti dan mencontoh manusia terbaik di permukaan bumi itu. Karena terjadi paradoks yang sangat besar, yang sangat nyata dan kentara, manakala lisan kita mengatakan Nabi Muhammad yang terbaik, tapi amal kita tidak mau mengikuti amalan beliau. Lalu apa gunanya pernyataan kita beliau manusia terbaik, lalu kita tidak mengikuti dan mencontoh beliau? Sering sekali manusia dikatakan kepadanya, ini yang dikerjakan Rasul, ini yang dicontohkan Rasul. Iya, saya tahu. Terus kenapa? Ya, kalau begini kan apa salahnya? Subhanallah. Kalau kita telah mengakui secara lisan Rasul adalah manusia terbaik, manusia yang amalnya paling benar, tidak ada lagi yang lebih benar daripada beliau, dan jaminan surga hanyalah untuk beliau dan orang-orang yang beriman dan taat kepada beliau, kenapa harus ada kata-kata memang tidak seperti itu yang dikerjakan Rasul, tapi apa salahnya? Apa salahnya bagaimana? Tidak mengikuti Rasul itulah yang salah. Ini yang saya yakini di dalam hati, dan saya ingin Allah tabaraka wa taala mewafatkan saya di atas keyakinan ini, dan saya ingin bertemu dengan Allah di yaumil hisab dengan keyakinan yang seperti ini. Oleh karena itu saya mengajak saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, al-hadirun al-hadirat, dan para pemirsa dimanapun anda berada, mari kita berusaha. Kita hanya berusaha, dan Allah yang menentukan. Semoga usaha kita untuk benar-benar menjadikan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan benar-benar diberikan taufik oleh Allah, sehingga pernyataan kita Nabi Muhammad manusia terbaik pun kita ikuti dengan amalan kita, membuktikan bahwa kita mencontoh beliau, dan kita korbankan segala-galanya untuk itu. Karena kadang-kadang, terkhusus di zaman serba fitnah di zaman kita sekarang ini, tidak sedikit rintangan untuk menjadi orang yang patuh dan taat kepada Rasul. Bahkan di keluarga paling khusus kita terkena fitnahnya. Seorang istri yang mau patuh dan taat kepada Rasul ditertawakan oleh suaminya. Hal yang sama terjadi terbalik. Kadang-kadang suami yang patuh dan taat kepada Rasul ditertawakan oleh istri dan anak-anaknya. Kita jangan berbicara masyarakat, jauh lebih besar mereka. Terkadang kita ditertawakan oleh kakak kita sendiri, adik kita sendiri, orang tua kita sendiri. Disitulah Allah ingin menguji sampai di mana benarnya kita ingin menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, seberat apapun rintangan yang kita rasakan dalam kepatuhan kita kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berbanding dengan penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka benar-benar membuktikan kepatuhan dan kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan kita, rintangan kita belum seberapa, belum secuil penderitaan yang mereka rasakan. Wajar kalau manusia, generasi yang paling dicintai Allah, generasi sahabat, dan kita entah nomor berapa dalam kecintaan itu.
Karena para sahabat mengorbankan nyawanya demi kepatuhan dan ketaatan. Sementara kita untuk mengorbankan perasaan pun selalu kalah dalam membuktikan kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam apa yang telah kita ketahui bersama, sesuai dengan edaran yang telah diedarkan di dalam pengumuman, bahwa pembicaraan kita pada bahasan kita di subuh hari yang berbahagia ini adalah kebahagiaan. Kita akan ambil dari dua ayat di dalam Al-Quran untuk dijadikan referensi utama pembicaraan kita di subuh hari yang berbahagia ini. Yang pertama, firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, pencipta kita, yang memberikan kepada kita seluruh nikmat, berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya, maka orang-orang yang Allah inginkan untuk mereka mendapatkan hidayah, orang-orang yang Allah ingin berikan kepada mereka hidayah, Allah akan lapangkan dadanya. Lapang dada adalah kebahagiaan yang sedang kita bicarakan, yang ingin kita bicarakan. Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam, untuk menerima Islam dan mengamalkan Islam. Wa man yurid an yudillah, dan orang-orang yang Allah ingin sesatkan ia, dan orang-orang yang akan Allah sesatkan ia, sesat dari Islam, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, niscaya Allah akan jadikan dadanya dayyiqan, sempit, harajan, galau, ka'annama yas'adu fis sama', sempit dan galaunya seolah-olah dia sedang naik ke langit. Orang yang naik ke atas semakin kekurangan oksigen sehingga dadanya terasa sesak. Di ketinggian manusia akan sulit bernafas. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun, demikianlah Allah akan membuat siksa terhadap orang-orang yang tidak beriman. Siksanya, ingat tadi, dada yang sesak dan galau. Ini ayat yang pertama di surat Al-An'am ayat 125. Adapun di ayat yang kedua di dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-13 dan 14, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang taat, orang-orang yang taat, taat di sini maksudnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasul.
Diperintahkan dia kerjakan, dilarang dia tinggalkan. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang taat? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat benar-benar berada di dalam kenikmatan. Itu dia kebahagiaan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat maksiat, lawan daripada taat, berbuat maksiat. Diperintahkan, tidak dia kerjakan, dilarang, tidak dia tinggalkan. Ini dia orang fujjar, lawan daripada orang abrar. Karena agama kita cuma dua saja, nggak ada yang lain. Agama kita ini gampang, cuma dua aja. Kalau tidak dibolehkan, kalau tidak dilarang, habis. Kalau tidak halal, kalau tidak haram, nggak ada yang lain agama ini. Agama ini simple, halal kerjakan, haram berhenti. Yang taat, orang yang taat adalah yang dihalal dia kerjakan, yang diharam dia hentikan. Dia tahu itu halal dia kerjakan, dia tahu itu haram dia hentikan, dia tahu itu perintah dia laksanakan, dia tahu itu larangan dia hentikan. Itu dia orang taat. Dan kalau taat seperti itu, kata Allah, lafi na'im, dia akan benar-benar berada di dalam kenikmatan. Para pendamba kenikmatan, ini dia kenikmatan. Sekaligus ayat ini berbicara tentang kebahagiaan. Insya Allah sebentar lagi kita akan syarah lebih luas insya Allah ta'ala. Sebaliknya, wa innal fujjara, orang-orang yang lawan abrar, orang-orang yang berbuat maksiat, tadi dua, halal atau haram. Tahu dia halal, ya diambil juga. Tahu dia perintah, tak dia kerjakan. Namun yang haram sudah tahu dilarang, masih dia kerjakan. Nah, orang-orang yang seperti itu lafi jahim, benar-benar berada di dalam api yang panas. Benar-benar berada di dalam api yang panas. Ayat ini, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tidak hanya berlaku di akhirat. Karena banyak orang mengira bahwa ayat ini khusus akhirat. Kata beliau, enggak. Barang siapa yang merasakan kehidupan manusia dan mentadabbur kehidupan manusia, dia merasakan bahwa ayat ini pun berlaku di permukaan bumi. Di mana orang-orang yang taat akan hidup di dalam kenikmatan dalam hidupnya di permukaan bumi, dan orang-orang yang berbuat maksiat hidup di dalam kegelisahan, hidup di dalam azab, hidup di dalam sesuatu yang panas, hidup di dalam sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupannya di permukaan bumi. Sehingga dia tidak pernah nyaman dan aman dimanapun dia berada. Di rumah tidak nyaman, di kantor tidak nyaman, di tempat dia makan dan minum pun tidak nyaman, akibat daripada maksiat. Dan ketidaknyamanan itu, kobaran api itu Allah tumbuhkan di dalam dadanya, berkobar api itu. Dan itu yang membuat ketidaknyamanan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini beliau katakan di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan adalah kebutuhan seluruh manusia. Tidak ada manusia manapun yang hidup di permukaan bumi ini yang tidak membutuhkan kebahagiaan. Entah mana pentingnya antara kebahagiaan dan air minum. Entah mana pentingnya. Apakah lebih penting air minum atau lebih penting bahagia? Saking pentingnya bahagia itu dibutuhkan oleh seluruh manusia.
Tapi antara kebahagiaan dan mobil Alphard, lebih penting bahagia daripada mobil Alphard. Setuju, Pak? Setuju nggak? Tapi antara mobil Alphard dan air minum, maaf salah saya, antara kebahagiaan dan air minum, entah mana satu yang lebih penting. Apakah kebahagiaan lebih penting atau air minum lebih penting daripada kebahagiaan? Itulah saking pentingnya bahagia itu. Sehingga dibutuhkan oleh seluruh manusia. Tak tahu tua, muda, butuh bahagia. Kaya, miskin, butuh bahagia. Muslim, non-muslim, butuh bahagia. Hidup di kota, hidup di desa, butuh bahagia. Tak ada yang tidak membutuhkan kebahagiaan, sebagaimana tidak ada yang tidak membutuhkan air hidup di permukaan bumi. Oleh karena itu mustahil kalau Allah hanya memberikan kebahagiaan kepada segelintir manusia lalu tidak diberikan kepada yang lain, itu mustahil. Karena setiap Allah melihat bahwa itu dibutuhkan semua manusia, Allah akan bagi rata, siapapun bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, campakkan jauh-jauh dari pikiran kita bahagia itu hanya ada dalam bergelimang harta. Campakkan jauh-jauh. Dan boleh jadi ini adalah perangkap syaitan, sehingga banyak manusia sekarang mengejar harta untuk menjadi orang bahagia. Kalau menjadi orang bahagia itu hanya milik orang kaya, Allah tidak adil. Karena orang miskin lebih banyak daripada orang kaya, apakah mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan? Padahal itu kebutuhan seluruh manusia. Dan ini banyak masuk di dalam pola fikir manusia, entah dari mana datangnya. Tidak ada yang namanya bahagia kalau tidak punya harta. Kalau kita memiliki rumus berfikir seperti ini, atau dalam bahasa syariat, kalau kita memiliki akidah yang seperti ini, kalau tidak kaya berarti tidak bahagia, berarti kita menuding Rasul kita Muhammad SAW tidak bahagia. Berarti kita menuding apa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bahagia, bukan manusia bahagia. Kenapa? Kita tahu hidup Rasul kita seperti apa. Kita tahu cerita bagaimana rumah beliau. Kita tahu bagaimana di rumah itu sering tidak ada makanan. Kita tahu beliau sering lapar. Seorang sahabat mengeluhkan lapar, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, buka perut ya Rasulullah, saking laparnya, ini satu batu sudah saya ikat di perut, menahan rasa lapar. Rasulullah hanya tersenyum, buka bajunya, sudah 3 batu di perut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul tidak bahagia? Salah, Rasul manusia paling bahagia. Kebahagiaan yang itulah nikmat yang luar biasa di permukaan bumi, Rasul yang paling hebat mendapatkannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tidak mendapatkannya di balik harta yang melimpah ruah, dan Rasulullah SAW tidak mengambilnya dari sisi kenikmatan harta. Maka kalau seperti tadi kita berpikir, sungguh sangat salah. Kenapa? Karena kita akan menuding bahwa Rasul kita Muhammad SAW bukanlah orang yang bahagia, karena beliau hidup dengan kesahajaan. Baru tadi malam saya mendengarkan sebuah tausiah dari seorang alim Rabbani yang masih hidup dan pernah berkunjung ke Indonesia, bahkan ke Pekanbaru. Beliau bercerita tentang sebuah kisah, ceritanya panjang tapi saya ambil potongan yang sangat berhubungan dengan bahasan kita di pagi hari ini, dengan titik pembicaraan kita yang sekarang ini. Rasul kedatangan tamu musafir
yang mana tamu musafir itu dalam keadaan sudah lama sulit makan, sehingga kondisinya memang sangat membutuhkan makanan. Tamu Rasul datang ingin bertemu dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, datang dari negeri jauh dan kekurangan makanan dalam perjalanan itu. Taulah kita orang yang sedang berjalan safar di gurun pasir dengan tampak kekurangan makanan, seperti apa keadaannya. Dan Rasul langsung perintahkan pembantunya untuk bertanya kepada istri-istrinya, ada makanan tidak di rumah, untuk dijadikan apa? Penjamu tamu yang memang sangat membutuhkan. Dan setiap pembantu Rasul itu bertanya kepada setiap rumah istri beliau, semuanya mengatakan nggak ada makanan, yang ada cuma air minum. La ilaha illallah. Ini rumah yang paling bahagia di permukaan bumi. Ini rumah manusia yang paling bahagia di permukaan bumi. Ada beberapa rumah, karena istri beliau berdekatan tinggalnya. Di seluruh rumah itu ditanya oleh pembantu, ada makanan tidak? Jawabannya tidak, yang ada hanya air. Pindah ke rumah berikutnya, ada makanan tidak? Rasul bertanya, tidak ada, yang ada hanya air. Terus semuanya. La ilaha illallah. Sebuah kisah yang kalau kita mentadabburnya, manusia yang paling dicintai Allah seperti ini. Apakah Rasul tidak bahagia? Salah. Rasul manusia paling bahagia di permukaan bumi, karena nikmat Allah yang paling hebat, Rasul yang paling hebat untuk mendapatkannya. Rasul manusia pertama yang merasakannya. Maka tidak ada, sekali lagi tidak ada hubungan korelasi yang erat antara harta dan bahagia. Campakkan itu jauh-jauh dari pikiran kita, supaya kita tidak menuding Nabi Muhammad SAW adalah bukan orang yang bahagia. Punya faktor pendukung, iya, tapi bukan memiliki korelasi yang sangat erat. Karena syaitan ingin kita mencintai harta berlebihan, sehingga ditanamkan di dalam hati kita bahagia itu hanyalah melalui harta, supaya kita hidup kita ngejar harta terus dan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita kepada bahasan kita tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'du, disitulah Allah berbicara tentang kenikmatan dan kebahagiaan, kebahagiaan yang kita sedang bicarakan, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Dengarkan baik-baik bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, saudaraku saudariku yang hadir di majlis ini dan yang mendengarkan kajian kita secara live pada kesempatan bahagia yang berbahagia ini. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi, orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka dengan zikir mereka kepada Allah. Itu dia kebahagiaan. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, tentram, nyaman, damai, itu dia kebahagiaan, ketentraman hati, kedamaian hati, kenikmatan hati, kenikmatan yang dirasakan oleh hati, itu dia kebahagiaan. Karena bicara kebahagiaan, bicara bahagia, bicara hati, bukan bicara tahta, bukan bicara harta, bukan bicara nama, popularitas, bukan. Bicara nikmat kebahagiaan, nikmat hati. Karena bahagia letaknya di hati, bukan di jasad. Tubuh kita Allah bagi dua, ada yang sifatnya jasad, ada yang sifatnya rohani. Ada yang jasmani, ada yang hati.
Bicara kebahagiaan, bicara hati, bukan bicara jasad. Sehingga seperti yang tadi saya katakan, tidak ada korelasi antara kebahagiaan dengan harta, karena kebahagiaan bicara hati, bukan bicara apa yang dirasakan oleh jasad. Tidur di fasilitas yang enak boleh jadi bahagia, boleh jadi tidak. Dan itu adalah realita nyata dalam kehidupan kita. Ada orang yang tidur di fasilitas yang enak, nyaman dia, tentram juga hatinya, karena dia baca Quran. Di kamarnya yang nyaman itu dia baca Quran, sehingga nikmat hidupnya di malam itu karena dia baca Quran. Satu malam itu 2 juz khatam. Sementara ada juga orang yang tidur di fasilitas yang lebih hebat daripada itu, namun dia menderita. Kenapa? Sedang ditimpa masalah karena dosa-dosanya. Mungkin sedang bertengkar dengan istrinya karena ketahuan ada orang ketiga, bla 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 bla. Tidak perlu kita berikan contoh-contoh karena sudah terlalu banyak contoh yang bisa kita temukan di permukaan bumi ini. Jadi bukan fasilitas, tapi bicara hati. Tubuh kita ini Allah ciptakan 2, jasmani dan rohani, dan bicara kenikmatan kita bicara bab rohani, bukan bicara bab jasmani. Kita bicara hati, sesuatu yang dirasakan oleh hati dan bukan apa yang dirasakan oleh jasad. Ini dia ayatnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, lihat keimanan yang akan membawa kebahagiaan. Siapa manusia paling beriman? Nabi Muhammad SAW, berarti beliau orang yang paling bahagia hidup di permukaan bumi. Bertemu apa yang tadi kita katakan dengan yang sekarang kita bawakan dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil Allah salah, mustahil Allah salah, karena yang tahu dunia ini beserta seluruh isinya Allah. Karena yang menciptakan dunia beserta seluruh isinya adalah Allah, dan Allah yang mengatakan ini kepada kita. Mau tenang, mau tentram, mau nyaman, mau damai, mau enak hidup di dalam keimanan. Itu dia ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat Al-Infitar, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang hidup di dalam ketaatan, baca di dalam keimanan, hidup dalam keimanan, dia hari-harinya penuh dengan keimanan, hari-harinya penuh dengan ketaatan, hari-harinya penuh dengan kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah, kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia meniru para sahabat Nabi yang telah lebih dahulu patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Hidup dalam kenikmatan, dan kenikmatan itu tak nampak oleh mata manusia. Kenapa? Dia berada di dalam hati. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat di dalam kenikmatan, kata Allah, dan mustahil Allah salah. Yang taat kepadanya, Allah akan berikan di dalamnya kenikmatan hidup. Tak peduli punya harta banyak, tidak punya harta banyak, sama dibagi rata oleh Allah. Utsman menjadi orang yang bahagia dengan hartanya yang dia infakkan di jalan Allah, sebagaimana Bilal bin Rabah menjadi orang yang bahagia di tengah derita yang dia rasakan. Abdurrahman bin Auf merasakan kebahagiaan sementara beliau adalah seorang saudagar kaya raya, sebagaimana Abu Hurairah merasakan kebahagiaan sering sekali kekurangan makanan. Kenapa? Karena mereka semua berbaris di dalam barisan orang-orang yang beriman. Mereka semua berbaris di dalam barisan orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, melaksanakan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai pendamba kebahagiaan, di sini kita mencari kebahagiaan yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di sini kita mencari kebahagiaan itu. Begini cara kita menggapai kebahagiaan itu. Allah tidak pernah mengatakan sekalipun dalam Al-Quran Fir'aun lah orang yang paling bahagia, karena dia orang yang paling sampai kepada
pucuk pimpinan tertinggi di permukaan bumi. Bapak dan ibu, saudaraku, saudariku, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Karena ketika kita beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan taat di dalam keimanan kepada Allah tabaraka wa taala, Allah menurunkan kebahagiaan di dalam hati itu. Jadi kebahagiaan itu diturunkan oleh Allah. Dan Allah mengatakan, akan Allah turunkan kalau kamu mau patuh dan taat kepadaku. Jangan jauh-jauh Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita semua pernah berpuasa. Pasti itu. Dan kita merasakan kebahagiaan pada saat kita berpuasa yang tidak kita rasakan di saat kita tidak berpuasa. Kok aneh? Di saat kita tidak berpuasa kita bisa makan enak-enak. Restoran mana kita bisa kunjungi, kangennya menu apa bisa kita datangi. Bisa nambuh 2-3 menu. Tapi kenapa kita tidak merasakan kebahagiaan yang dirasakan ketika kita sedang berpuasa? Karena kebahagiaan itu ada di dalam ketaatan. Makanya kita melihat wajah kaum muslimin banyak berseri-seri di bulan Ramadan daripada berseri-serinya wajah mereka di luar Ramadan. Kenapa? Mereka sedang beribadah kepada Allah. Saya yakin dan percaya jamaah Masjid Al-Ikram ini mayoritasnya sudah melaksanakan ibadah haji. Saya yakin itu. Coba lihat diri kita ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji. Alangkah damainya, alangkah tentramnya, alangkah nyamannya, alangkah enaknya hidup. Padahal susah. Haji itu susah, berat. Tawafnya harus begitu berdesak-desakan, sa'inya juga demikian. Harus berjalan ke Mina, harus berjalan dari tenda ke Jamarat, pulang lagi, sampai harus istirahat berkali-kali bagi orang yang sudah usia lanjut. Namun dia merasakan kedamaian, ketentraman yang hebat di musim haji yang tidak dia rasakan di rumahnya sendiri yang penuh dengan fasilitas. Kenapa? Karena di musim haji sedang taat-taatnya. Sebentar-bentar istighfar, sebentar-bentar baca Al-Quran, sebentar-bentar datang ke masjid, sebentar-bentar terus hidup kita pindah dari satu ibadah ke ibadah lain, pindah dari satu ibadah ke ibadah lain, pindah dari satu ketaatan ke ketaatan lain, pindah dari satu keimanan kepada keimanan yang lain. Salah ngomong sedikit, astagfirullah, 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 salah ngomong dikit kita di musim haji. Ghibah-ghibah dikit kadang-kadang dapat juga kan Mbak ya, duduk-duduk gitu terghibah juga orang sedikit, langsung istighfar, astagfirullah, sudah ghibah kita nya astagfirullah, bubar jadi majelisnya. Itu kita di musim haji. Pantas kalau kemudian di musim haji pada bahagia orang, pada tenang, tentram. Kenapa? Karena dia sedang pindah dari satu ibadah ke ibadah, dari satu ibadah ke ibadah, dari satu ibadah ke ibadah. Dan ketika hambanya taat, Allah turunkan yang namanya ketenangan dan ketentraman yang tadi kita sebut namanya adalah kebahagiaan. Allah tutup ayat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 dengan penekanan yang sangat jelas dan tegas. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah itulah hati menjadi tentram. Hati nggak ada cara untuk menentramkan hati kecuali ini. Tidak ada cara untuk menjadi bahagia kecuali dengan cara ini. Nggak ada yang lain. Jangan berpikir yang lain, di sana Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang Anda cari. Mustahil. Di sini kebahagiaan itu Allah sembunyikan. Di sini kebahagiaan itu Allah letakkan dan Allah ajarkan kepada kita bagaimana cara mendapatkannya.
Maka kalau ingin bahagia, jadikan hati orang yang beriman, tentramkan hati dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini tidak hanya di masjid. Salah. Kalau ibadah cuma hanya di masjid, maka semua kita menderita. Karena kita hanya ke masjid berapa kali sehari dan semalam. Ibadah itu di mana saja. Bukankah Allah telah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah ketika mereka sedang berdiri beribadah juga, ketika mereka sedang duduk beribadah juga, ketika sedang berbaring juga beribadah. Ada lagi keadaan hidup kita dari yang tiga ini? Pernah kita hidup tidak ada tiga realita ini, tidak ada ketiga keadaan ini? Berdiri tidak, duduk tidak, tidur tidak, berbaring tidak. Pernah ada? Enggak, ini sudah kehidupan semuanya. Semua kehidupan kita di tiga kondisi ini. Kondisi berdiri, kondisi duduk, atau kondisi berbaring. Sekarang kita sedang duduk, berarti sedang kondisi duduk. Nanti sebentar lagi kita berjalan, kondisi berjalan. Bentar lagi kita akan berbaring, kondisi berbaring. Hidup kita hanya tiga, berdiri, duduk, dan berbaring. Dalam tiga kondisi itu, orang yang berakal, kata Allah, selalu berzikir, selalu beribadah. Berarti ibadah di seluruh lini kehidupan. Sedang makan bisa beribadah, sedang berbaring di kamar bisa beribadah, di tempat kerja, di kantor bisa beribadah, sedang nyantai di pinggir pantai bisa beribadah, sedang berenang bisa beribadah, apalagi sedang mendengarkan pengajian bisa beribadah, lebih lagi sedang mendengarkan pengajian, apalagi sedang sholat, wah lebih lagi, itu ibadah paling inti dari ibadah jasad. Maka ibadah di seluruh lini kehidupan, maka bukan hanya di masjid. Campakkan dalam hati kita, ibadah itu masjid, ibadah itu masjid. Di kantor kita harus beribadah kepada Allah, di pasar kita harus beribadah kepada Allah, ketika transaksi harus beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita menjadi orang yang seperti ini, yang selalu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati kita akan Allah tentramkan, Allah turunkan. Ada lagi satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Fath. Di sana tegas Allah mengatakan bahwa kebahagiaan itu Allah turunkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Fath, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan dengan tegas bahwa Ia yang menurunkan kebahagiaan. Ayat yang keempat daripada surat Al-Fath. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman. Dialah Allah yang menurunkan kebahagiaan. Kalau ingin menjadi orang yang bahagia, dialah Allah yang telah menurunkan kebahagiaan. Tapi lihat, dengarkan ayat setelahnya, di mana Allah turunkan kebahagiaan itu. Allah berfirman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan kebahagiaan itu di dalam hati. Di dalam hati. Jadi bahagia urusan hati. Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan ketentraman, Allah turunkan kenyamanan hati, kebahagiaan hati di dalam hati, tapi tidak semua hati. Hati yang mana? Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman saja.
Maka ketika kita sedang beriman, Allah turunkan ketenangan. Kita menjalankan iman, Allah turunkan ketenangan. Kita di dalam ibadah, Allah turunkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Sehingga dada kita merasa tenang, merasa luas, merasa besar, merasa hidup ini luas terasa di dalam dada itu. Itulah ayat di dalam surah Al-An'am ayat 125 tadi. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah. Allah lapangkan dadanya. Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk Islam. Dadanya itu lapang dengan Islamnya, dengan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yurid an yudhillah, namun orang-orang yang Allah sesatkan jauh daripada Islam, tidak mau mengamalkan agama Islam, diperintah dia tidak mau mengikut, tidak mau kerjakan, dilarang dia tidak mau hentikan, hukumannya Allah cabut kebahagiaan. Dengan cara apa? Lapang di dada itu hilang. Allah jadikan sempit dadanya. Yaj'al sadrahu dayyiqa. Allah akan jadikan dadanya sempit, hatinya sempit. Dan rahasia sempit hati ini ada di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dada menjadi sempit? Jawabannya ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bacakan hadisnya, kita bacakan terjemahannya saja karena waktu yang sangat terbatas. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap seorang hamba berbuat maksiat, satu maksiat Allah letakkan satu titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dia berbuat maksiat, semakin banyaklah titik hitam itu di dalam hatinya. Ini yang membuat dada orang yang berbuat maksiat sempit. Fa in huwa taba wa naza'a wastaghfar. Namun apabila dia kemudian bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala, lalu dia tinggalkan maksiatnya, suqila qalbuh, akan dibersihkan lagi hati itu menjadi putih, hilang bercak-bercak hitamnya tadi. Fa in zada zadat. Namun semakin banyak maksiatnya, semakin banyak titik-titik hitamnya itu. Itu yang menyelimuti hati, sehingga hati yang awalnya tidak hitam berubah menjadi hati-hati yang penuh titik hitam. Akhirnya tinggal sedikit lagi yang tidak hitamnya. Kesempitan datang di sana. Berbeda dengan orang yang hatinya putih karena selalu istighfar, selalu bertaubat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah, yang wajib tidak pernah tinggal, selalu dilaksanakan di rumah Allah, setelahnya ada solat sunat, sebelumnya juga ada solat sunat, ditambah dia membaca Al-Quran, ditambah dia berinfak, ditambah dia berpuasa, ditambah dia patuh kepada orang tua, ditambah dia menjaga lisannya dengan membaca Al-Quran, jujur dan semacamnya. Ini hati yang lapang, karena tidak ada bercak-bercak itu di dalam hati tersebut. Fa in zada zadat hatta ta'lu qalbuh. Kalau dia bertambah maksiatnya, akan bertambah titik-titik hitam itu di hatinya sampai seluruh titik hitam itu menyelimuti seluruh hatinya, kata Allah, kata Nabi SAW di dalam hadis. Jadi kalau kita pernah merasakan tidak nyaman hati ini, tinggal mencari maksiat apa yang kita kerjakan. Sekaligus saya mengatakan, ketika kita sedang sholat nggak bisa khusyuk, tanyakan maksiat apa yang kita kerjakan, pasti penyebabnya maksiat itu. Karena khusyuk adalah derajat orang yang beriman, dan mustahil pelaku maksiat diberikan derajat itu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena orang yang bisa khusyuk di dalam salat langsung menjadi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Jadi rahasia dada sempit
Karena ada titik-titik hitam. Akhirnya manusia terbagi dua, kata Nabi dalam hadis itu yang panjang itu, kata Nabi, akhirnya manusia terbagi dua. Manusia yang memiliki hati putih bersih, dan manusia yang memiliki hati yang hitam legam. Yang putih bersih ini karena keimanan dan ketakwaan, ini hati orang-orang bahagia. Yang hitam legam ini karena maksiat, ini hati orang-orang yang pelaku maksiat. Kembali kepada surah Al-Infitar, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat maksiat hidup di dalam kobaran api. Hati yang telah tertutup tadi bagaikan panas, bagaikan api menyala di dalamnya, berkobar-kobar di dalamnya, sehingga dia tidak merasakan kedamaian apapun. Orang melihatnya nyaman di dalam mobil Alphard, dia merasakan kegelisahan di dalam mobil Alphard itu. Orang melihatnya nyaman di dalam hotel mulia Jakarta, yang mungkin satu malamnya 8 juta, 10 juta, 15 juta. Orang melihat, waduh, nikmatnya orang itu di dalam kamar hotel mulia. Dia merasakan keresahan dan kegelisahan di dalam hotel itu. Karena resah dan gelisah itu letaknya di hati, bukan di fasilitas. Dan Rasul kita yang hidup di rumah yang sangat bersahaja merasakan kedamaian yang luar biasa, ketentraman yang luar biasa, kebahagiaan tiada tara di rumah beliau yang ala kadarnya. Yang kata Hasan Al-Basri, kalau saya jinjit saya bisa menyentuh pelapon rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rumah itu dihiasi oleh ibadah, dihiasi oleh puasa, dihiasi oleh baca Al-Quran. Rasulullah SAW sering sekali ketika selesai sholat subuh itu nggak pulang, duduk di masjid, berzikir, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti setelah matahari terbit baru beliau pulang ke rumah. Pernah suatu hari agak terlambat Rasul pulang, tidak di awal siang. Pulang ke rumah ditemui istrinya, kalau tidak salah Ummu Habibah atau Ummu Salamah, sedang berzikir juga di rumah. La ilaha illallah. Suaminya pergi ibadah di masjid, istrinya zikir di rumah. Suaminya zikir di masjid, istrinya zikir di rumah. Ini rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Rasul bertanya kepada istrinya, semenjak kapan kamu begini? Duduk berzikir kepada Allah, tidak di masjid tapi di rumah. Istri Rasul menjawab, tadi semenjak sholat subuh. Begitu rumah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah yang penuh dengan ibadah, bukan fasilitas. Suatu hari 3 orang perempuan datang pas di rumahnya Aisyah. 1 orang ibu dan dua anak gadis yang masih belia ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah buka pintu, ada apa? Ternyata peminta-minta, tolong berikan kami makan, kami belum makan. Aisyah masuk rumah mencari makanan yang bisa diberikan kepada yang meminta-minta itu. Di dalam hadis disebutkan Aisyah tidak menemukan apa yang bisa dimakan di rumah itu kecuali hanya 3 butir kurma. 3 butir kurma saja makanan yang ada di rumah Nabi kita. Karena rumah Nabi adalah rumah ibadah, rumah Nabi adalah rumah ketaatan, istri Nabi adalah orang yang sudah dibina oleh Nabi untuk selalu beribadah. Aisyah tidak mengatakan, ini untuk kami lah, nanti kalau dikasih orang kami nanti makan apa? Nah, itu bukan istri Nabi yang seperti itu. Tidak pantas untuk wanita seperti itu menjadi pendamping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita seperti itu cocoknya untuk kita, karena iman kita masih lemah. Tapi istri-istri Nabi tidak begitu sifatnya. 3, mereka tahu Nabi Muhammad selalu mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Yang 3 kurma itu pun diambil oleh Aisyah, diberikan kepada pengemis itu. Hanya 3 itu makanan di rumah mereka satu-satunya. Tapi ketahuilah bahwa itu rumah yang semua manusia iri kepada rumah itu karena kebahagiaannya yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kalau kita sudah mengetahui ayat-ayat ini dan mengetahui
Di mana kebahagiaan itu Allah sembunyikan, di mana kebahagiaan itu Allah letakkan, taulah kita kemana kita harus mengejar kebahagiaan itu. Bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan itu, dan bagaimana kita harus berhati-hati dari hal-hal yang bisa mencabut dari hidup kita yang namanya kebahagiaan. Jadi orang yang berbuat maksiat, dia menzalimi dirinya sendiri. Itu yang Allah katakan, dia akan menderita dengan perbuatan maksiatnya sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia yang akan merasakan efek baik daripada ibadahnya, dan dia yang akan merasakan efek buruk daripada maksiatnya. Dan efek buruk yang pertama, Allah cabutnya ketenangan dan ketentraman hati dari hati orang-orang yang tidak patuh dan taat kepada Allah. Hilang kebahagiaan. Makanya pelaku maksiat selalu ketakutan, selalu tidak aman, merasa tidak aman. Karena Allah menghukum hatinya supaya tidak tentram. Dan itu sesuatu yang nyata di dalam kehidupan. Sehingga mereka ketika mereka datang pakai pengawal. Semakin banyak pengawalnya, semakin menunjukkan bahwa dia orang yang menderita, bukan orang yang sukses. Oleh karena itu hanya ada 5 pemimpin dunia yang tidak punya pengawal sama sekali. Pemimpin pertama, dan itu yang paling hebat, bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah punya pengawal. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, Khulafaur Rasyidin. Dimulai dari Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 5 pemimpin dunia nggak pernah punya pengawal. Karena mereka orang bahagia tanpa pengawal. Mereka orang yang tidak pernah kenal rasa takut. Karena rasa takut itu mencampakkan kebahagiaan dari hati. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Satu. Dua, Allah akan cabut dari hati orang yang beriman kesedihan. Allah cabut rasa takut dari hati orang yang beriman, hidup tanpa rasa takut, sehingga tidak membutuhkan apapun, membutuhkan ini, membutuhkan itu, tidak. Lalu Allah cabut dari hati orang yang beriman rasa sedih yang berkepanjangan. Enggak, orang beriman tidak sedih berkepanjangan. Karena rasa sedih itu pun Allah berikan kepada mereka pelaku maksiat. Maka pelaku maksiat banyak sedihnya. Sedih istri selingkuh, maksiat enggak? Maksiat. Sedih anak bercarut kepada kita, maksiat enggak? Maksiat. Anak menipu kita, "Ma, tolong kirim biaya, ternyata dia tinggal di apartemen, sudah punya istri, punya anak 2 lagi di Bandung." Maksiat. Membuat dia sedih orang tuanya, kirim uang, anaknya nggak sekolah, karena anaknya tidak anak yang beriman juga, akan mendatangkan kesedihan ke dalam hati orang tuanya yang juga tidak beriman, hanya memanjakan anak dengan fasilitas dunia. Allah akan berikan kesedihan-kesedihan itu. Namun kalau dia benar-benar beriman, membangun rumah tangga di atas iman, membangun anak-anaknya di atas iman, lihat firman Allah di dalam Al-Quran yang sering kita baca namun sering kita tidak tadabburi. Allah berfirman bahwa orang-orang yang beriman, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Ini hati orang yang beriman, ini hati orang yang bahagia. Allah sudah cabut dari hati itu rasa takut, dan Allah sudah cabut dari itu rasa sedih. Jadi orang yang beriman tidak sedih, Ustadz. Ada rasa sedihnya, sekali-kali datang tapi hilang, sebentar hilang. Dan di dalam kesedihan itu pun dia masih bisa tersenyum loh.
sampai jam berapa kita. Katanya 20 menit setelah syuruk. Sudah waktu kah? Syuruk jam berapa? Sudah 20 menit. Kalau di jam saya sudah 20 menit dari syuruk. Hah? Kita tambah lagi? Atau kita cukupkan sampai di sini? Atau kita lanjutkan dengan tanya jawab? Kita tambah sedikit lagi. Kita lanjutkan setelah itu dengan tanya jawab sedikit insyaallah taala. Ibu-ibu yang ingin bertanya silahkan pakai tulisan ya. Bapak-bapak silahkan pakai tulisan atau bertanya langsung juga tidak apa-apa. Hati orang yang beriman sering Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan ini hati yang paling tentram, hati yang paling damai, hati yang sudah Allah cabut darinya rasa takut, sudah Allah cabut darinya rasa sedih. Dan ini hati penduduk surga loh Pak. Di surga seperti ini semua manusia nanti. Semoga Allah kumpulkan kita di surga. Amin. Di dalam surga ini hati kita semuanya. Harapan kita dari Allah tabaraka wa taala adalah ridhonya dan surganya. Yang paling kita takutkan dari Allah adalah murkanya dan nerakanya. Ketika kita nanti benar-benar sampai di surga Allah, hati penduduk surga ini dia. Tidak ada rasa takut, tidak ada yang mereka takutkan, dan tidak ada rasa sedih. Bahkan penduduk surga, na'udzubillahi min dzalik, kalau seandainya orang tuanya masuk neraka, dia bisa melihat orang tuanya diazab di neraka dari surga itu, tapi tidak sedih dia melihat orang tuanya diazab. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahnya bukan masuk surganya, na'udzubillah orang tua kita masuk neraka. Anak kita masuk neraka, kita ke surga. Istri kita masuk neraka, kita ke surga. Suami kita masuk neraka, kita ke surga. Seperti Asia saja, Fir'aun diazab di neraka sementara dia di surga. Istri Nabi Nuh di neraka sementara beliau di surga. Anak Nabi Nuh di neraka sementara beliau di surga. Bisa melihat istrinya diazab, bisa melihat anaknya diazab, bisa melihat orang tuanya diazab, tapi tidak ada rasa sedih di dalam hati itu. Allah sudah cabut dari hati itu kesedihan. Oleh karena itu hati orang yang beriman, hati yang tenang dan tentram tadi, itu indikasi penduduk surga. Sudah terasa oleh dia di permukaan bumi, derajat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan apapun yang selalu membuat hati kita resah Pak, itu biasanya maksiat. Karena ciri-ciri maksiat itu memberikan kegelisahan di dalam hati. Dan hati-hati dengan apa-apa yang selalu membuat kita takut, karena itu bisa mencampakkan kebahagiaan dalam hati. Jangan kerjakan sesuatu yang membuat kita takut. Kalau ataupun akhirnya dikerjakan, jangan takut. Contoh kecil saja, baru membeli sepatu seharga 50 juta, ternyata terbawa sholat ke masjid misalnya, jangan takut, biar aja terus itu bismillah sholat, jangan pikirkan. Kan ada juga takut sholat juga tapi takut juga, sepatu baru beli nanti hilang nggak nih, diambil orang nggak ini sepatunya nanti ini. Jangan takut, biar aja, jangan takut, serahkan ke Allah, biar aja. Diambil orang, kita beli lagi nanti, uang kita ada kok, apa yang harus kita pikirkan. Misalnya, bukan berarti saya ngajak selalu bawa sepatu bagus ke masjid, enggak, boleh juga sih bawa sendal ke toilet, biasanya kita ambil pergi, enggak ada masalah, walau aneh aja, sedikit aneh. Tapi sebenarnya untuk menghilangkan rasa takut tadi, sebenarnya jangan takut, walaupun suatu saat kita jangan takut, karena sebagian orang takut. Hilangkan apa-apa yang membuat kita takut itu. Karena apa? Hati orang yang beriman, kata Allah, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Sedih itu datang sekali-kali, ketika Allah datangkan cobaan, datang sedih, tapi akan berlalu segera dan kemudian kembali dia ke dalam kehidupannya yang stabil tanpa rasa takut dan tanpa rasa sedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya katakan, barang siapa yang mentadabbur, mempelajari biografi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan mendalami biografi itu
dan mengambil petikan-petikan pelajaran-pelajaran berharga untuk hidup dalam kehidupan Nabi itu. Dan barang siapa yang mendalami juga kehidupan para salafus saleh, generasi terbaik manusia, para ulama-ulama, maka dia akan menemukan sebuah catatan penting dari hidupnya, dari hidup mereka, untuk dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari, bahwa kehidupan Nabi dan orang-orang saleh, mereka lelahkan jasadnya untuk taat. Saya ulangi, apabila kita pelajari kehidupan Nabi kita tadabburi benar-benar kehidupan Nabi kita, kehidupan generasi-generasi setelahnya, mereka lelahkan jasad mereka, mereka lelahkan jasmani mereka untuk taat. Supaya apa? Supaya kebahagiaan yang mereka rasakan luar biasa hebat. Buktinya dalam kehidupan kita adalah haji yang tadi telah saya sampaikan. Lelah kita di musim haji itu, capek kita di musim haji itu, penat, lapar, bergabung menjadi satu dalam satu perjalanan, tapi hidup kita nyaman sekali. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat hampir setiap hari dalam kehidupan mereka. Mereka lelahkan jasad mereka untuk taat kepada Allah. Di sini kita tahu rahasianya kenapa Nabi Muhammad salat sampai kaki beliau bengkak. Pernah sampai kepada kita hadis itu? Bahwa Nabi Muhammad SAW salat malam sampai kakinya bengkak, saking lelahnya. Lelah berdiri, saking lamanya berdiri, dan itu lelah, capek. Karena darah yang turun ke bawah, kemudian dia berputar di kaki untuk naik lagi, terhalang karena kaki yang tidak bergerak-gerak dari tempatnya, sehingga terjadi pembengkakan. Capek itu, Pak. Karena Nabi ingin mengejar kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita tidak mengejar kebahagiaan yang luar biasa, sholat kita ala kadar. Bukan sholat yang lelah, bukan sholat yang capek. Sehingga ketika mencari sholat tarawih pun, cari masjid yang paling singkat, selesai sholat tarawihnya. Nabi merasakan kedamaian, ketentraman di jasadnya yang lelah. Kenapa Nabi mendidik istri-istrinya untuk hidup bersahaja? Karena ingin kedamaian yang luar biasa di dalam kesahajaan itu. Dilelahkan jasadnya untuk akhiratnya. Kenapa setiap datang harta kepada Nabi yang melimpah ruah selalu dibagikan? Karena yang tadi juga jawabannya. Seorang sahabat pernah mengiringi sholat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat malam. Rasul sholat sendirian, tiba-tiba beliau datang dari belakang menjadi makmum. Boleh seperti itu, boleh. Jadi niat awalnya sholat sendiri, tiba-tiba menjadi imam, tinggal rubah niat di dalam sholat, nggak ada masalah. Rasul pernah melakukan hal yang sama. Nabi sholat sendirian, ingin sholat sendirian, dan tiba-tiba ada orang yang datang di belakang. Sahabat Nabi sholat bersama Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kalau kalian sholat menjadi imam, perhatikan makmum. Jangan beratkan orang menjadi imam. Mungkin di antara makmum kalian ada orang yang sakit, ada orang yang tergesa-gesa, ada orang yang butuh waktu, ada orang yang sudah tua, maka ringankan sholat kalian kalau sudah menjadi imam. Tapi kalau kalian sholat sendiri, maka panjangkan sesuka yang kalian suka. Kesalahan banyak orang sekarang ketika dia sholat menjadi imam, ayatnya satu halaman. Ketika dia sholat sendiri, qul huwallahu ahad inna a'tainakal kautsar. Dibalik oleh dia perintah Nabi itu. Nabi ketika sholat sendiri sepanjang-panjangnya, maka sahabat ini ikut, terserah Nabi, kan Nabi sholat sendiri pada dasarnya. Maka kata para sahabat ini, di rakaat yang pertama Rasul membaca surat Al-Baqarah. Kata sahabat ini, dalam hati saya mengira 100 ayat ruku. Ternyata setelah 100 ayat masih lewat.
Rasul masih lanjutkan. Itu rakaat pertama loh Pak ya, rakaat pertama sholat malam Nabi, yang Nabi ingin panjang sholat malamnya di malam itu. Setelah lewat 100 ayat, kata sahabat ini, saya berpikir, wah berarti mungkin Nabi ingin menjadi Al-Baqarah ini dibagi dua, setengahnya ruku, ya sekitar 150 ruku, kemudian sisanya di rakaat yang kedua. Ternyata setelah setengah surah Al-Baqarah masih baca Nabi Muhammad. Saya berpikir lagi, mungkin setelah selesai Al-Baqarah Nabi ruku. Berapa ayat? Berapa juz? 2 juz setengah, 1 rakaat Pak. Wah, mungkin Al-Baqarah selesai Rasulullah ruku ini. Setelah selesai Al-Baqarah, Rasul pindah ke surat An-Nisa, baca sampai selesai. Setelah selesai An-Nisa, Rasul pindah ke surat Ali Imran, baca sampai selesai. 3 surat terpanjang di dalam Al-Quran, 1 rakaat. Untuk mengejar apa? Kebahagiaan. Tapi belum, jangan takjub di situ dulu, sebentar. Kata sahabat ini, setelah selesai membaca Al-Baqarah, pindah ke surat An-Nisa, pindah ke surat Ali Imran, masih 1 rakaat, Rasul ruku. Rasul apa? Ruku. Kata sahabat ini, rukunya Rasul hampir sama panjang pula dengan berdirinya. Pernah coba Pak? Nggak kuat kita Pak, nggak kuat. Untuk berdiri 1 Al-Baqarah kita mungkin masih bisa, tapi untuk ruku 1 Al-Baqarah butuh manusia super sehat. Nggak bisa orang ruku 1 Al-Baqarah kalau dia tidak super sehat di dalam jasmaninya dan super sehat di dalam imannya. Kenapa Nabi begitu gimana ya kalau dalam bahasa kita, kenapa begitu menyiksa diri? Bukan menyiksa diri, sedang mengejar kebahagiaan tiada tara yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia kalau matanya hanya tertuju kepada dunia. Nabi ketika berpuasa sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu sambung puasanya. Hari ini tak berbuka sampai malam, sampai besoknya baru berbuka. Nabi melakukan puasa al-wisal. Tapi Nabi melarang umatnya untuk melakukan puasa wisal. Jangan kalian ikuti saya. Para sahabat melakukannya, kata Nabi SAW, lastum kaihati, kalian dengan saya nggak sama. Jadi Rasul ketika sahur, terkadang, bukan selalu, terkadang Rasul ketika sahur di pagi hari ini, datang waktu berbuka puasa, orang berbuka puasa, Rasul tidak lanjut puasanya sampai sahur besok, lanjut sampai berbuka keesokan harinya. Berapa jam itu Pak? Kalau manusia bukan super sehat nggak bisa. Rasul melakukan wisal, namun Rasul melarang umatnya untuk melakukan wisal. Nggak boleh, kalian nggak boleh melakukan itu. Kalian tidak sama dengan aku, kata Nabi. Kita harus berbuka di saat apa? Di saat matahari tenggelam harus berbuka, perintahnya begitu. Tapi Rasul lanjutkan, Rasulullah lelahkan badannya, Rasulullah capekkan badannya, dan ketika itulah terasa nikmat yang tiada tara, yang tidak akan pernah dirasakan oleh pencinta-pencinta dunia. Kata sahabat tadi, setelah ruku yang hampir sama panjang dengan berdirinya, Rasulullah pun i'tidal hampir pula sama panjang dengan ruku tadi. It's okay. Kemudian Rasul sujud, dan sujudnya hampir sama panjang dengan i'tidal tadi. Oh berat Pak, sakit kepala ini Pak kalau kita lama-lama sujud. Pernah coba nggak? Lama gitu sujud, sekira-kira 1 surat Ar-Rahman lah kira-kira. Coba sekali-sekali. Kalau tidak terasa berat di kepala ini, darah mengalir ke kepala ketika kita sujud, berat Pak. Tapi Rasul bisa melakukannya karena beliau orang yang sangat hebat, luar biasa.
paling sempurna, kesehatannya paling sempurna. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Ini dia kebahagiaan yang mau kita cari. Di sini letaknya kebahagiaan itu. Mari kita cari di sini kebahagiaan itu. Kalau ataupun ada harta, berikan harta itu untuk bahagia. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli harta orang-orang yang beriman. Allah membeli nyawa orang yang beriman. Di situ letaknya kebahagiaan ketika berinfak untuk mengharapkan ridho Allah, bukan untuk mencari nama. Berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, bertawakal, dan intinya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa berbuat syirik. Dan kalau toh pun orang-orang yang mengejar kebahagiaan di balik harta, dengan berhentinya umur, berhenti bahagia harta. Ada entah berapa ratus tahun di alam kubur, harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat. Setelah di alam kubur ada akhirat yang hidup tanpa batas. Di sana tidak ada harta, tidak ada guna harta. Di sana tidak ada guna keturunan, sebagaimana yang Allah katakan. Namun orang yang bahagia dengan keimanannya di dunia, bermanfaat kebahagiaannya itu di alam kuburnya, tetap dia bahagia di dalam kuburnya, bahkan lebih bahagia di dalam kubur dibanding di dunia. Kenapa tidak? Alas tempat tidurnya dari surga, pintunya bukan AC Pak, pintu dari surga. Didatangkan Allah, hawa-hawa surga didatangkan di dalam kubur, kemudian harum-harum surga didatangkan ke dalam kubur, dan rumahnya nggak sempit sejauh mata memandang. Bahagia di dalam kuburnya, lebih bahagia di dalam kuburnya dibanding di samping istrinya, di samping anak-anaknya, di rumahnya yang ada di dunia ini. Ini kebahagiaan orang yang beriman berlanjut di alam barzakh. Itu ratusan tahun. Rasul hidup di permukaan bumi 63 tahun Hijriyah, sementara sudah 1500 tahun bahagia di alam barzakh. Entah berapa ratus tahun lagi sampai hari kiamat. Dan orang yang beriman, kebahagiaan itu dibawa sampai ke alam barzakh. Pencinta dunia yang mengejar kebahagiaan di dunia, kalau tak pun dia bahagia, dan tak akan bahagia kalau dia berbuat maksiat, ya tak akan bahagia. Katakanlah dia bahagia dengan hartanya, berhenti di saat sakratul maut. Setelah alam barzakh ada hari akhirat. Hari akhirat tanpa batas. Siapa yang bisa bahagia di sana? Yang bisa bahagia di dunia, yang bisa bahagia di alam barzakh, itu yang bisa bahagia di akhirat. Sampai di sini materi kita pada pagi yang berbahagia ini, semoga bermanfaat, terutama bagi yang berbicara. Dan untuk kita semuanya, pada saudara-saudariku hadirin wal hadirat dan musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita bisa mengejar kebahagiaan di dunia, untuk kebahagiaan kita di alam barzakh, dan untuk kebahagiaan kita di yaumil akhir. Dan semoga kita mendapatkan taufik dari Allah untuk sampai ke situ. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan, silahkan dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu via kertas. Pertanyaan pertama, Ustadz, ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apakah itu termasuk azab dari Allah untuknya? Adakah azab yang lebih parah daripada tidak mendapatkan hidayah? Adakah azab dari Allah yang lebih parah, lebih daripada tidak mendapatkan hidayah dari Allah? Tak ada. Itu azab paling parah di permukaan bumi. Itu azab yang didapatkan oleh Fir'aun, oleh Qarun, oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab. Kalau hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah Islam. Tidak masuk Islam itu azab yang paling parah. Oleh karena itu lihat, manusia-manusia yang Allah murkai itu karena hidayah tidak
mereka dapatkan di permukaan bumi. Tertutup karena hatinya yang sombong. Ada yang sombong karena tahtanya seperti Fir'aun, ada yang sombong karena hartanya seperti Qarun, ada yang sombong karena kedudukannya di permukaan bumi sebagai pemimpin kabilahnya. Kalau hidayah yang ditanyakan di sini adalah hidayah masuk Islam. Tapi hidayah terbagi dua. Hidayah masuk ke dalam Islam itu hidayah juga, dan ini yang sedang kita bicarakan tadi. Kemudian ada juga hidayah di dalam agama Islam. Ketika kita sudah masuk ke dalam agama Islam, kita harus mencari hidayah lagi di dalam agama Islam. Hidayah apa? Hidayah kepada sunnah. Hidayah untuk patuh dan setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak juga orang sudah masuk ke dalam agama Islam, tapi dia kepatuhan dan ketundukannya kepada sunnah Nabi SAW sangat minim. Bahkan dia lebih suka kalau agamanya yang kotor dibanding gelasnya yang kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita nasihati, dia sedang makan, kemudian dia minum pakai tangan kiri, kita nasihati, Pak, tolong pakai tangan kanan, Pak, Nabi seperti itu. Ah, kotor nanti gelas saya. Nggak apa-apalah gelas kotor, asal jangan agama kita yang kotor karena melanggar melanggar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang nggak mau gelasnya kotor, tapi nggak apa-apa, agamanya kotor nggak apa-apa bagi dia. Jadi di dalam agama Islam kita butuh hidayah lagi. Jangan kemudian sudah dapat hidayah ke dalam agama Islam sudah merasa udah aman, ini sudah terjaga dari neraka, sudah pasti ke surga. Belum tentu. Sampai kita benar-benar bisa mendapatkan hidayah menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesuatu yang kenyamanan dan keamanan di akhirat Allah hanya janjikan untuk Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Itu firman Allah di dalam surat At-Tahrim, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari di mana Allah tidak hinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kalau kita tidak berbaris dalam barisan orang-orang yang beriman bersama Nabi, ada kemungkinan tidak mendapatkan kemuliaan ayat ini. Maka tidak ada azab yang lebih parah daripada dijauhkannya kita dari agama Allah. Jauh dari agama Allah berarti jauh dari Allah, dan jauh dari Allah adalah azab, dan dekat dengan Allah adalah nikmat. Oleh karena itu suami yang dekat dengan Allah, istri yang dekat dengan Allah akan nikmat rumah tangganya, karena sang suami mendekatkan diri kepada Allah dan istri mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada, bayangkan piramid segitiga, di atas kita buat Allah, di sini ada suami, ada istri. Semakin suami mendekatkan diri kepada Allah, semakin istri mendekatkan diri kepada Allah, suami dan istri akan semakin dekat. Semakin suami menjauh dari Allah, istri menjauh dari Allah, suami istri akan semakin jauh. Maka kenikmatan rumah tangga adalah pada suami yang beriman dan istri yang beriman. Demikian juga orang tua dan anak-anak, demikian juga antara sahabat dan sahabat, demikian juga dengan tetangga, demikian juga dengan rekan kerja, semuanya seperti itu. Semakin dekat kepada Allah, semakin nyaman hubungan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan orang yang Allah jauhkan dari dirinya, boleh jadi azab yang Allah berikan kepadanya adalah Allah lapangkan hartanya, Allah lapangkan tahtanya. Boleh jadi itu adalah indikasi azab. Kita tidak ingin masuk panjang-panjang dalam poin itu karena panjang lagi nanti. Tapi indikasi boleh jadi Allah lapangkan hartanya, Allah lapangkan tahtanya untuk berbuat maksiat, indikasi Allah sedang benci kepadanya. Ambil saja Fir'aun dan Qarun, selesai sudah.
Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kalau ketika mereka tidak lagi mau ditegur, kami lapangkan untuk mereka segala sesuatu supaya mereka bisa berbuat maksiat sesuka hati mereka. Adabnya makin parah di akhirat. Hanya satu pertanyaan, mudah-mudahan selesai kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, ini kitab di mana kita mencari kedamaian dan kebahagiaan di sini. Bukan hanya dengan membacanya saja. Iya, membaca pasti. Membacanya, mentadabburinya, mengambil intisari kehidupan di dalamnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad pun berkiblatnya ke sini dalam mencari kebahagiaan. Demikian juga dengan para sahabat, demikian juga dengan para ulama-ulama setelah para sahabat, demikian seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, begitu Imam Bukhari setelah mereka, Imam Muslim setelah mereka, begitu juga ulama-ulama ternama sampai zaman kita sekarang ini, kiblat mereka dalam mencari tuntunan kehidupan ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sayang kalau Al-Qur'anul Karim sudah ada di rumah kita, namun kita tidak mencari di sana. Mudah-mudahan kita bisa terus berusaha dan Allah berikan kepada kita taufik untuk sampai kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia, sehingga kebahagiaan itu membuat kita bahagia di alam barzakh, membuat kita bahagia di hari tanpa batas waktu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab setelah bangun